Halo, perkenalkan nama saya Maria Rusita Wanidedo. Pada video kali ini saya akan membahas tentang enzim. Enzim adalah biokatalisator yang mempercepat reaksi biologi tanpa ikut bereaksi. Enzim ini bekerja dengan cara menempel pada permukaan molekul zat reaksi kimia dan mempercepat reaksi. Struktur enzim. Enzim ini tersusun atas apoenzim dan gugus prostetik. Apoenzim yaitu enzim yang tersusun dari protein, di mana sifatnya yang labil sehingga mudah berubah jika dipengaruhi oleh suhu dan pH. Yang kedua, gugus prostetik. Gugus prostetik ini merupakan enzim yang terdiri dari non-protein. Berdasarkan penyusunnya, gugus prostetik dibedakan menjadi dua, yaitu koenzim dan kofaktor. Koenzim tersusun dari bahan organik, di mana tugasnya yaitu memindahkan reaksi kimia dari enzim yang satu ke enzim yang lain, contohnya NADH, FADH, dan vitamin B. Yang kedua, kofaktor. Kofaktor tersusun dari bahan anorganik, contohnya klor dan kalsium, yang mengoptimalkan enzim petialin dalam menguraikan molekul gugus kompleks. Adapun fungsi enzim, yaitu yang pertama sebagai katalis biokimia yang terdapat di dalam sel maupun di luar sel. Yang kedua, dapat mempercepat 10 pangkat 5 sampai 10 pangkat 17 kali lebih cepat daripada tanpa katalis. Yang ketiga, mempercepat reaksi kimia, dan yang keempat, menurunkan energi aktivasinya. Yang berikut sifat-sifat enzim. Yang pertama, enzim merupakan biokatalisator, artinya enzim hanya mengubah kecepatan reaksi kimia dengan menurunkan energi aktivasinya. Yang kedua, enzim bekerja spesifik, artinya enzim hanya bekerja pada substrat yang spesifik untuk membentuk produk yang spesifik juga. Contohnya enzim amilase yang hanya bekerja pada substrat berupa amilum atau pati. Yang ketiga, kerja enzim bersifat bolak-balik atau reversibel, artinya enzim dapat melakukan reaksi dua arah, yaitu dari substrat menjadi produk atau produk menjadi substrat. Yang keempat, enzim menyerupai protein, di mana sifat enzim ini menyerupai karakter protein, seperti yang pertama bekerja pada suhu optimum, yang kedua kinerjanya menurun pada kondisi asam kuat atau basa kuat, yang ketiga kinerja menurun pada pelarut organik, yang keempat terdenaturasi pada suhu panas, yang kelima dipengaruhi oleh aktivator, inhibitor, dan konsentrasi substrat. Enzim dapat diklasifikasikan menjadi 6 kelas, yaitu yang pertama, oksidereduktase. Oksidereduktase merupakan enzim yang melaksanakan katalis dengan melibatkan reaksi oksidasi suatu senyawa atau reduksi dengan senyawa lain. Yang kedua, transferase. Transferase merupakan enzim yang melaksanakan katalis dengan mengalihkan suatu gugus yang mengandung karbon, nitrogen, sulfur, dan fosfat suatu senyawa ke senyawa lain. Yang ketiga, hidrolase. Hidrolase merupakan enzim yang melaksanakan katalis pemecah hidroik atau sebaliknya. Yang keempat, liase. Liase merupakan enzim yang melaksanakan katalis pembentukan gugus fungsi pada ikatan rangkap atau adisi, atau pemutusan ikatan rangkap dengan pelepasan gugus fungsi. Yang kelima, isomerase. Isomerase merupakan enzim yang melaksanakan katalis reaksi-reaksi pembentukan antara dua molekul substrat yang terkait dengan pemusatan fotofosfat dalam ATP atau senyawa energi tinggi lainnya. Yang keenam, ligase. Ligase merupakan enzim yang melaksanakan katalis dengan pembentukan ikatan karbon dengan karbon, karbon dengan oksigen, karbon dengan nitrogen, dan karbon dengan fosfat dengan atau pemutusan ikatan isofosfat dari ATP. Yang berikut tata nama enzim. Tata nama enzim dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara trivial dan sistematis. Tata nama enzim secara trivial dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama berdasarkan enzim yang dikatalisis. Nama enzim yang diakhiri AC, kecuali beberapa enzim proteolitik diakhiri dengan in, contohnya papain,
bromelin, dan pepsin. Nama menerangkan substrat yang dikatalisis, contohnya maltase dari maltosa, laktase dari laktosa, lipase dari lipid, dan fumasare dari fumarat. Yang kedua, berdasarkan produk yang terbentuk karena aktivitas enzim. Penamaan enzim berdasarkan produk yang terbentuk karena aktivitas enzim, contohnya sitrat sintase, dengan produk reaksi yang terbentuk adalah sitrat. Yang ketiga, berdasarkan produk yang disintesis. Banyak enzim yang diberi nama berdasarkan produk yang disintesis setelah katalisis. Contohnya, sitrat sintesa yang mengkatalisis kondensasi asetil CoA dan oksaloasetat menghasilkan sitrat, atau malat sintesa yang mengkatalisis sintesa malat dari glioksalat dan asetil CoA. Yang keempat, berdasarkan sifat atau jenis reaksi tanpa menunjukkan substrat yang spesifik. Berdasarkan sifat atau jenis reaksi tanpa menunjukkan substrat yang spesifik, yaitu enzim transfer hidrolisis, sintase, isomerase, dan enzim yang menambahkan gugus fungsi atau ikatan rangkap. Yang kedua, tata nama enzim secara sistematis. Digit pertama merupakan kelas enzim. Digit kedua merupakan subkelas yang menerangkan lebih rinci kelas enzim. Digit ketiga merupakan subkelas yang menerangkan lebih rinci subkelas enzim. Digit keempat menerangkan lebih spesifik dan biasanya berupa nomor list yang diberikan oleh enzim commission. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat.